Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 April 2024. Ya, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 64.000 something. Setelah kemarin dia bermain-main di level 66.000, tapi sepertinya di perdagangan pagi hari ini itu agak sedikit mendapatkan tekanan jual. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa, mulai dari kalender ekonomi. Kita akan lihat gimana impact dari pergerakan dolar mempengaruhi aset kelas yang lain. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data ya. Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga dari 6% menjadi 6,2%. 6,25% ya, setelah Indonesia rupiah ini turun terus harganya dibandingkan dengan dolar, teman-teman. Bahkan sempat di 17.000 ya, atau di 16.000 something lah teman-teman. Nah ini BI, Bank Indonesia menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk memperkuat nilai tukar mata uang rupiah dibandingkan dengan dolar. Kemudian data dari Amerika Serikat itu menunjukkan tren peningkatan dari durables good order teman-teman, sehingga ini memberikan impact terhadap kenaikan dari harga dolar. Crude oil inventory juga cenderung mengalami penurunan juga. Kemudian Atalanta Fed Now ini juga mengalami fase penurunan. Oke, crude oil inventory kemarin di atas dari ekspektasi. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data dari Amerika Serikat. Akan ada data soal GDP. GDP ini data yang akan menjadi tolak ukur seperti apa perekonomian dari Amerika Serikat yang diprediksi bakalan turun dari 3,4% turun menjadi 2,5%. Dan juga akan ada data soal continuing jobless claim dari Amerika Serikat, data pengangguran ya. Kemudian akan ada juga data soal pending home sales. Event besok kayaknya paling dinanti karena akan ada data soal PCE inflation dari Amerika Serikat. Jadi market akan sangat-sangat menantikan rilis data PCE yang akan sangat penting untuk kita temukan nanti. Dan diprediksi sih secara year on year inflasi masih bakalan turun dari 2,8 turun menjadi 2,6. Apakah bakalan terrealisasi seperti forecast? Ya, who knows. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan-pembahasan dari market, teman-teman. Yang pertama ini adalah semacam apa ya? Jurnal dari University of Cambridge, teman-teman. Jadi baru aja melakukan research terkait dengan penggunaan Bitcoin and Ethereum dari sudut pandang lingkungan, teman-teman. Jadi Bitcoin dan Ethereum adalah salah satu project yang sangat besar di market crypto ya. Bitcoin dengan proof of work-nya, yang mana koin dari Bitcoin itu bisa di mining untuk memperoleh blok-blok baru sehingga para miners bisa mendapatkan reward dari sana, teman-teman. Sementara Ethereum sekarang sudah beralih menjadi proof of stake. Tentu saja penggunaan energi kedua platform ini berbeda. Dari Bitcoin sendiri, dari tahun ke tahun itu menghadirkan semakin banyak emisi ya, gas emisi, yang artinya emisi adalah pencemaran lingkungan, teman-teman, atau pencemaran udara lah lebih spesifiknya. Jadi kalau kita lihat dari data sejak tahun 2020 sampai 2024, emisi yang dihasilkan dari penambangan Bitcoin terus mengalami peningkatan ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari total Bitcoin greenhouse gas emission ini juga sama-sama mengalami peningkatan dari 2019 sampai dengan 2024. Nah, adapun beberapa langkah atau metode yang digunakan untuk memperoleh Bitcoin elektrik ini. Yang pertama, yang paling sering yaitu penggunaan coal atau penggunaan batu bara. Ya, pembangkit listrik di sebagian besar negara itu masih menggunakan coal atau batu bara, teman-teman. Sehingga kalau masih pakai batu bara berarti ini adalah energi yang tidak terbarukan. Tapi trennya sebenarnya sudah turun sejak 2020 sampai saat ini. Penggunaan batu bara meskipun masih dilakukan tapi jumlahnya terus mengalami penurunan. Kemudian dari dari resource berikutnya itu menggunakan gas atau gas. Ini berhubungan sama bensin, sama gas alam juga dan lain sebagainya. Dan penggunaan gas ini juga lumayan besar, teman-teman, sampai 11%
sampai 24% kalau kita compare dengan keseluruhan resource yang ada. Jadi masih sangat-sangat tinggi penggunaan energi tidak terbarukan. Nah, ada beberapa sektor energi yang baru yang tampaknya mulai mendapatkan peminat, yaitu nuklir. Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir ini lumayan mengalami kenaikan sejak 2019 sampai 2022, dan hydro juga ada peningkatan, kemudian penggunaan angin ini naik dan turun ya, karena mungkin angin juga kadang ada kadang enggak. Solar panel itu juga lumayan tinggi teman-teman penggunaannya. Jadi semakin lama semakin bertambah, dan tentunya ini adalah menjadi salah satu hal yang penting banget untuk yang namanya mengurangi pencemaran lingkungan ya teman-teman, dengan menggunakan energi-energi yang bisa terbarukan. Itu sih dari laporan University of Cambridge teman-teman. Jadi bisa dibilang Bitcoin masih harus banyak melakukan developing ya terkait dengan penggunaan dari emisi atau penggunaan dari elektrik teman-teman. Nah, beda dengan Bitcoin, Ethereum sudah menggunakan teknologi terbaru yaitu Proof of Stake, sehingga konsumsi daya itu terus mengalami penurunan sejak 2023 ketika Ethereum memang benar-benar pengen move nih, pengen pindah dari Proof of Work menjadi Proof of Stake. Akhirnya ya penurunan penggunaan elektrik itu jauh turun di Ethereum ya. Ini udah mulai menunjukkan tren-tren yang lumayan positif. Jadi memang teknologi Proof of Stake ini bisa dibilang salah satu alternatif ya supaya tidak banyak mengkonsumsi daya. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, ada Blockchain Association. Ini baru aja menggugat SEC karena SEC suka bikin regulasi yang sangat-sangat menyulitkan perkembangan dari market kripto sendiri. Asosiasi Blockchain dan juga Aliansi Kebebasan Kripto Texas mengajukan gugatan menentang aturan dealer SEC yang melanggar hukum mengancam industri dan inovasi di Amerika Serikat. Jadi ya, ini adalah sebuah langkah yang diambil teman-teman dengan melakukan gugatan ke pengadilan, dan tentunya SEC akan menghadapi Blockchain Association untuk kasus yang diangkat ya saat ini, karena memang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh SEC itu banyak sekali mengganggu perkriptoan lah istilahnya gitu, sehingga ini dianggap sebagai menghambat inovasi yang terjadi oleh Amerika Serikat. Bisa jadi Amerika Serikat ini disusul oleh Hong Kong, karena memang regulasi di Hong Kong jauh lebih mapan, ataupun mungkin di negara-negara di Eropa sana. Kemudian berita datang dari Changpeng Zhao, mantan CEO and founder dari Binance. Ya, yang sudah memutuskan buat pensiun kan kemarin, digantikan oleh Richard Tang. Dan Changpeng Zhao akhirnya menghadapi tuntutan teman-teman. Tuntutannya sebanyak 3 tahun penjara atau 36 bulan ya penjara. Dan tentunya sisi ini dianggap bersalah karena melakukan kejahatan berupa pencucian uang, teman-teman. Jadi kasus yang menimpa Changpeng Zhao itu digugat karena pencucian uang, dan dari Seattle Federal Court itu sudah menjatuhi hukuman 3 tahun, dan ini masih dalam proses sih persidangannya, teman-teman. Kemungkinan masih bakalan berlanjut lagi, dan kita mungkin belum mendapatkan kesimpulan akhir sampai berapa tahun Changpeng Zhao akan menerima hukumannya. Oke, itu kabar dari sisi. Kemudian laporan datang dari DAO Maker, korban kejahatan yang terjadi karena hacking yang ditimpa oleh DAO Maker itu 3 tahun terakhir. Kabarnya belum mendapatkan penyelesaian pembayaran. Jadi investor-investor yang merasa kerugian, yang mendapatkan kerugian di DAO Maker 3 tahun terakhir itu belum mendapatkan sama sekali pembayaran yang memang sudah dijanjikan oleh DAO sendiri. Jadi bisa dibilang ini salah satu kasus yang masih sedang bergulir dan harus mendapatkan penyelesaian. DAO Maker kodenya adalah MKR ya, MakerDAO. Ini masih dalam kondisi yang carut marut
Kemudian dari Nigeria dikabarkan kemarin ada berita terkait dengan larangan untuk penggunaan beberapa exchange, teman-teman. Bahkan larangan tersebut sampai berujung kepada pemblokiran akun. Exchange-exchange yang tertera di sini itu ada kayak Bybit, kemudian Crypto.com, exchange-exchange yang tidak terdaftar pokoknya itu dianggap ilegal dan harus di-ban di Nigeria. Nah, berita tersebut akhirnya mendapatkan respon dari Central Bank of Nigeria. Kabarnya berita tersebut itu fake konten ya atau hoax, teman-teman, yang menyatakan bahwa Nigeria akan memblokir beberapa wallet yang dianggap ilegal tersebut. Gitu. Ternyata berita hoax. Kemudian ETF Bitcoin and Ethereum Spot Hong Kong berpotensi meluncur di akhir bulan. Nah, ini banyak yang nanya juga, apakah produk ETF Spot yang ada di Hong Kong itu sudah bisa beroperasi. Kemarin kita memang sudah mendapatkan berita tentang approval, tapi tampaknya baru akan mulai diperdagangkan di akhir bulan April. Katanya sih 30 April ya, teman-teman. Bisa jadi di hari pertama perdagangan ini akan meningkatkan jumlah transaksi pada Bitcoin. Jadi bisa di take note. Siapa tahu akan ada kenaikan yang lumayan signifikan pada volume perdagangan di akhir bulan ini, teman-teman. Kemudian dilihat dari data analitik ini dari Kyongju ya, membagikan data dari CryptoQuant terkait dengan adanya aktivasi dari wallet-wallet dormant yang sudah tidur panjang ya, dan akhirnya ada perpindahan aset, teman-teman. Baru-baru ini dikabarkan ada peningkatan yang lumayan signifikan dari aset-aset Bitcoin yang sudah tidur lama akhirnya berpindah tangan ke wallet baru. Nah, ini kita nggak tahu maksudnya seperti apa. Apakah wallet baru ini akan melakukan penjualan atau justru memang melakukan diversifikasi aset Bitcoin mereka ke beberapa wallet tersebut. Gitu. Jadi belum ada laporan penjualan, hanya laporan perpindahan aset saja. Oke, ini Bank Indonesia kemarin menaikkan suku bunga. Kemudian pajak dari Amerika Serikat terkait dengan capital gains beberapa aset yang sudah teregulasi itu dikabarkan akan dinaikkan oleh pemerintahan Joe Biden, naik sampai 44,6%. Sangat-sangat tinggi ya kalau kita lihat dari pajak yang ada di Amerika Serikat sana. Pada bulan Maret, Presiden Joe Biden mengusulkan pajak keuntungan modal sebesar 44,6% dalam anggaran pemerintahan 2025 yang tertinggi dalam sejarah. Proposal tersebut mencakup pajak sebesar 25% atas keuntungan yang belum direalisasikan bagi individu. Jadi bayangin, belum taking profit aja udah kena pajak 25%. Kutipan dari proposal anggaran bulan Maret berbunyi, bersama-sama proposal tersebut akan meningkatkan tingkat marginal atas keuntungan modal jangka panjang dan dividen yang memenuhi syarat menjadi 44,6%. Jadi ini berlaku untuk pajak aset-aset seperti saham ya. Tuh teman-teman, pajaknya besar banget, pajak capital gain-nya. Kemarin ada berita juga ya terkait dengan Habar. Wah, ini Hedera yang apa namanya, yang cuit-cuit gitu, nyinggung-nyinggung BlackRock. Padahal katanya nggak ada kerjasama antara BlackRock sama Hedera. Hedera sempat naik, mengalami kenaikan sampai berapa persen, 70% ya teman-teman di perdagangan kemarin. Dan akhirnya setelah BlackRock mengaku tidak terlibat langsung dalam tokenisasi blockchain Hedera, harga Habar akhirnya mengalami penurunan. Siapa nih yang bikin berita kayak gini ya teman-teman? Bikin banyak investor panik ya, panik beli. Ya, beli Habar naik. Ternyata beritanya bohong, nggak ada kaitannya antara BlackRock sama Habar. Akhirnya Habar ya turun lagi harganya. Lalu gimana nih kondisi dari Bitcoin saat ini? Teman-teman, di perdagangan kemarin kita sudah sempat bahas di mana pergerakan dari Bitcoin ada kecenderungan membentuk polar retracement sesaat ya setelah dia breakdown dari symmetrical triangle di sini, dan akhirnya kemarin sempat ngetes level 67.000 ya, baru ngetes dikit aja akhirnya dapat rejection di level tersebut dan membuat
dari Bitcoin sendiri mengalami koreksi sampai 64 ribuan something. Dari tren sebenarnya Bitcoin ini masih cenderung bullish pada jangka waktu menengah, hanya saja untuk jangka waktu pendeknya memang terjadi koreksi-koreksi sesaat. Seperti biasa, pergerakan volume pada perdagangan Bitcoin masih lumayan bagus, namun smart money-nya udah mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dari beberapa pergerakan Bitcoin pun juga menunjukkan tren yang masih cenderung berat untuk naik. Kalau kita perhatikan, candlestick yang tercipta pada Bitcoin ini nggak terlalu gede. Rata-rata ya kecil semua. Apalagi ada pergerakan smart money yang kita deteksi di sini menggunakan indikator Loken menunjukkan tren yang masih sangat-sangat kecil. Artinya aktivitas dari smart money terbilang masih minim. Bitcoin kena rejection lumayan membuat pergerakannya mengalami koreksi. Ternyata BTC Dominance juga sama-sama mengalami koreksi, teman-teman. Itu, dan beberapa altcoin yang kemarin sudah sempat mengalami kenaikan akhirnya longsor juga ya. Habar turun bahkan sampai 19%. Shiba Inu sempat naik turun juga. Cardano dan kawan-kawan. Algorand juga kemarin sempat ikut naik tapi akhirnya mengalami koreksi. Manta kembali balik ke 1,8 ya, terdiskon murah teman-teman, jadi kesempatan lagi buat teman-teman yang kemarin tidak FOMO, yang mau masuk, apalagi udah mau akhir bulan ya, siapa tahu ada yang mau gajian nih. Apakah udah gajian? Udah alokasikan dana berapa nih buat beli kripto di bulan ini? Jadi kesempatan momentum buat teman-teman untuk akumulasi masih ada teman-teman, dan kita lihat nanti ya terkait dengan approval ETF Bitcoin di tanggal 30, apakah akan membuat gejolak pergerakan harga yang lebih tinggi pada Bitcoin-nya sendiri. Untuk saat ini kalau Bitcoin mengalami tekanan jual yang lumayan tinggi, target kita ada di 52 ribuan persen. Sorry, 52 ribu, teman-teman. Ya, itulah target, karena di sana ada banyak gap yang terbentuk sebenarnya. Jadi ada banyak order yang di sana lagi nunggu, teman-teman. Nunggu jemputan, apakah bakalan dikasih sama Bitcoin atau enggak, kita nggak tahu pasti. Kalau teman-teman masih punya barang saat ini dan masih berniat untuk hold, saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau yang mau nunggu diskon dalam ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah juga teman-teman. Tapi yang pasti saat ini kita masih dalam tahap koreksi dan manfaatkan momentum tersebut untuk akumulasi. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga video bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.